teman-teman, di pertemuan pertama kita setelah ujian tengah semester, kita akan memulai pertemuan hari ini dengan salah satu pembahasan tentang kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer komunikasi dalam membangun komunikasi bisnis dengan berbagai pihak yang ada di sekitarnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal dan penerapan komunikasi interpersonal ini dalam customer relationship, terutama untuk menghandling komplain dari konsumen. Oke, kita akan mulai dari pembahasan pertama tentang komunikasi interpersonal. Oke, sebenarnya apa sih pentingnya komunikasi interpersonal dalam komunikasi bisnis? Dalam sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis, kemampuan interpersonal ini diperlukan oleh setiap orang pada semua level pada perusahaan tersebut. Kemampuan ini menjadi suatu yang penting karena berbagai orang dalam perusahaan ini akan menghadapi beragam karakter manusia dari beragam kategori dan berbagai level dan situasi. Kemudian pentingnya komunikasi interpersonal ini sebagai media yang efektif pula untuk membangun jaringan. Kemampuan ini juga penting supaya kita memahami cara terbaik menggali dan menyampaikan informasi, menyelesaikan konflik, serta memahami karakter lawan bicara. Jadi, dengan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi interpersonal ini, ketika kita menjadi manajer komunikasi sebuah perusahaan dan menghadapi beragam karakter orang dan berbagai situasi, kita itu lebih siap untuk menghadapi dan menghandle situasi ini. Semisal kita menjadi manajer komunikasi atau manajer PR atau markom, kemudian kita itu dihadapkan pada konsumen yang memberikan pernyataan komplain itu berbelit-belit. Nah, dengan komunikasi interpersonal dan menghadapi si konsumen yang kalimatnya berbelit-belit ini, kita itu akan lebih siap untuk menganalisis apa sih sebenarnya poin utama yang ingin disampaikan konsumen ini dan bagaimana cara terbaik kita untuk menghadapi konsumen ini. Jadi, dengan memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, kita itu lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi yang akan kita hadapi. Termasuk pula ketika kita menjadi manajer komunikasi, kemudian kita berelasi dengan berbagai macam orang, termasuk itu kolega sesama pelaku bisnis atau sesama manajer komunikasi. Nah, dengan komunikasi interpersonal ini kita bisa membangun jejaring dengan perusahaan lain. Kemudian juga dengan komunikasi interpersonal dengan perusahaan lain atau sesama manajer komunikasi dari industri lain misalkan, kita tuh juga punya informasi baru. Misalkan tren apa yang sedang happening sekarang, kemudian apa yang sedang disukai masyarakat. Nah, itu menjadi input yang menunjang pengembangan perusahaan atau brand kita ke depan. Jadi, dari komunikasi interpersonal yang kalian lakukan, itu nanti juga memiliki manfaat untuk memajukan brand atau bisnis kalian. Itu basicnya pentingnya komunikasi interpersonal dalam komunikasi bisnis. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya tujuan dari komunikasi interpersonal dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis ini. Yang pertama adalah menemukan dunia luar. Jadi, dengan komunikasi interpersonal, kita tuh mendapatkan informasi dari orang lain. Contohnya, semisalkan kita itu adalah seorang pelaku bisnis yang menyewa di sebuah pusat perbelanjaan.
Kemudian suatu saat kita bertemu dengan sesama penyewa di pusat perbelanjaan ini dan kita melakukan komunikasi interpersonal secara intensif, berbincang secara intensif dengan sesama penyewa ini. Nah, dari perbincangan ini itu akan memberikan beberapa manfaat untuk kita. Yang pertama, kita itu bisa saling sharing situasi bisnis yang dihadapi oleh masing-masing. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini, terutama karena saat ini masih pandemi. Kemudian, kita bisa saling bertukar informasi. Tren strategi promosi yang sekarang lagi happening itu apa sih sebenarnya? Dan ini menjadi input untuk masing-masing brand, bagaimana sih dari informasi yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan strategi ke depan. Jadi, dengan komunikasi interpersonal yang kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita, kita itu mendapatkan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk menunjang pengembangan bisnis kita ke depan. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, itu untuk membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Jadi, dengan komunikasi interpersonal ini, kita itu dapat membangun dan memelihara relasi sosial dengan orang lain, terutama untuk dunia bisnis, dapat dilakukan baik itu dengan internal perusahaan maupun dengan eksternal perusahaan. Nah, seperti contoh yang sebelumnya tadi, ketika kita menjadi penyewa di sebuah pusat perbelanjaan, kemudian kita itu membangun relasi yang baik dengan sesama penyewa di sana, berkomunikasi secara intensif, sering sharing. Nah, dari kedekatan secara interpersonal ini, itu akan membawa kesempatan atau peluang kita ke depan untuk menjajaki kolaborasi. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi, kemudian income perusahaan itu menurun, kemudian kita punya komunikasi interpersonal yang baik dengan sesama pelaku bisnis, membangun hubungan yang harmonis. Nah, akan membuka kemungkinan untuk kerjasama atau kolaborasi ke depan. Bisa misalkan kolaborasi membuat produk bersama, sehingga dari produk yang di launching bersama itu bisa meningkatkan penjualan untuk kedua belah pihak. Nah, salah satunya memelihara hubungan yang harmonis untuk dunia bisnis itu salah satunya untuk ini. Jadi dengan punya relasi yang harmonis, itu akan terbuka kesempatan untuk kolaborasi yang akhirnya nanti membawa kemajuan untuk perusahaan atau bisnis kita juga. Contoh yang lain misalkan, ketika kita menjadi brand owner, kemudian kita itu punya staf penjualan yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik, kemudian bisa menjelaskan ke konsumen dengan baik, serta dapat memberikan kenyamanan yang baik pula untuk konsumen. Nah, dari komunikasi interpersonal yang baik antara staf penjualan dengan konsumen ini, itu akan membuka peluang konsumen ini akan menjadi konsumen loyal untuk kita. Jadi akan membuka peluang membangun loyalitas konsumen untuk brand kita. Nah, ini juga salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan relasi atau orang-orang di sekitar perusahaan kita. Dan ini adalah tujuan kedua, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Sekarang kita lihat tujuan ketiga untuk komunikasi interpersonal itu apa sih? Nah, yang ketiga adalah untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Jadi, dengan komunikasi interpersonal ini, ketika ada seseorang itu menerima pesan yang kita sampaikan, dan pesan ini sesuai dengan situasi yang dihadapi, maka akan besar kemungkinan
pesan yang kita sampaikan itu akan memberikan perubahan sikap dan tingkah laku ke pihak yang menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, misalkan nih kita itu menjadi anggota asosiasi perusahaan retail. Kemudian kita itu punya komunikasi yang baik dengan anggota dalam asosiasi perusahaan retail ini. Kemudian kita membawa diri sebagai orang yang ramah, yang ringan tangan, kemudian yang mau membantu dengan sepenuh hati anggota asosiasi yang lain. Kemudian mau sering-sering sharing pengalaman. Nah, dari apa yang kita lakukan ini, dari komunikasi yang kita lakukan selama ini dengan sesama anggota, itu akan membangun penilaian dari anggota lain tentang kita. Ketika nanti yang terbangun tentang kita itu adalah penilaian yang positif, penilaian bahwa kita ini orang yang bijak, orang yang patut disegani, dan nasihatnya itu juga patut diperhitungkan. Nah, maka akan terbuka kemungkinan saran yang kita berikan untuk anggota lain itu akan banyak diikuti. Jadi semisalkan ada anggota lain yang sharing dengan kita tentang masalah atau kendala yang dialami dalam bisnisnya, kemudian meminta nasihat atau solusi dari kita. Nah, dengan komunikasi interpersonal yang baik, maka besar kemungkinan nasihat atau solusi yang kita berikan itu akan benar-benar dilaksanakan oleh relasi kita ini. Dan ini adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi interpersonal, dari segi komunikasi bisnis. Nah, dalam komunikasi interpersonal ada beberapa kemampuan dasar atau keterampilan dasar yang harus kita miliki. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan. Jadi, ketika kita sedang terlibat dalam sebuah situasi komunikasi interpersonal, kita itu diharapkan bisa menjadi seorang pendengar yang aktif, yang menunjukkan bahwa kita ini memahami yang disampaikan oleh lawan bicara, kemudian bisa memberikan umpan balik yang tepat, secara literal maupun emosional. Karena dengan keterampilan mendengarkan ini, kita dapat memetakan situasi yang dihadapi oleh lawan bicara di depan kita. Misalkan saat kita itu melakukan pembicaraan untuk negosiasi kerjasama dengan perusahaan lain. Kemudian karena ini merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal, kita itu kan wajib mendengarkan dengan cermat, supaya kita dapat menangkap respons yang sesungguhnya ingin diberikan oleh perusahaan tersebut, meski penyampaiannya berbelit-belit. Sehingga kita itu dapat merespon dengan tepat pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Jadi misalkan ketika kita negosiasi, kemudian ada beberapa pernyataan yang diberikan oleh perusahaan yang ingin kita ajak untuk kerjasama, dan kata-katanya itu berbelit-belit, maka dengan kemampuan mendengar ini, kita tuh bisa menganalisis kira-kira sebenarnya arahnya kemana, kerjasama ini mau ditolak atau diterima. Jadi dengan mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian, meski bahasa yang digunakan itu berbelit-belit atau kata-kata yang digunakan itu tidak mudah untuk dicerna atau ditangkap poinnya, kita itu tetap tidak kehilangan fokus untuk mengarah ke satu kesimpulan. Ini sebenarnya arahnya kemana? Kerjasama saya ditolak atau diterima. Nah, salah satu manfaat ketika kita memiliki keterampilan mendengarkan itu untuk mencermati dan memetakan apa sih yang sesungguhnya terjadi, sehingga kita bisa memberikan respon yang sesuai.
Atau misalkan kita menjadi manajer PR, kemudian kita ketemu dengan konsumen yang memberikan komplain. Nah, ketika kita itu bisa mendengarkan dengan seksama komplain yang disampaikan oleh konsumen, kemudian kita itu bisa tenang menghadapi situasi ini, kemudian juga memohon maaf terlebih dulu. Nah, akan besar kemungkinan konsumen ini akan menerima penjelasan kita. Kemudian juga emosinya konsumen itu mereda, dan pada akhirnya loyalitas konsumen ini juga bisa kita raih kembali. Jadi dengan keterampilan mendengarkan itu, kita bisa memetakan situasi, memetakan keadaan, dan juga memberikan respon yang tepat sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Itu keterampilan yang pertama, keterampilan mendengarkan. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan bercakap. Jadi keterampilan ini penting karena kita itu sebagai manajer komunikasi, manajer PR atau markom dalam sebuah perusahaan, kita itu dinilai dari cara kita merespon perkataan orang lain, cara kita menunjukkan ketertarikan, respek, kesopanan, dan kepatutan. Sehingga kemampuan bercakap ini penting karena berkaitan dengan kesan pertama yang akan ditangkap lawan bicara tentang profesionalitas kita, citra kita secara pribadi, dan juga citra perusahaan. Contohnya misalkan kita itu menjadi managing director, kemudian kita itu sedang menjajaki kerjasama dengan calon investor, sehingga kita mendapatkan tambahan modal terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, dengan kemampuan bercakap ini, kita dituntut untuk bisa menjelaskan kendala apa yang kita hadapi selama pandemi, sekaligus menjelaskan strategi yang berusaha kita jalankan supaya kita itu keluar dari situasi yang kita hadapi selama pandemi ini. Jadi singkat kata, dengan kemampuan bercakap itu kita bisa menjelaskan dengan baik maksud dan tujuan kita, tetapi di saat yang sama kita itu bisa membangun kepercayaan pihak lain tentang profesionalitas kita untuk mengatasi berbagai situasi dan kendala yang kita hadapi. Jadi dengan kemampuan bercakap ini, hasil akhirnya adalah orang itu akan percaya dengan kita. Orang itu akan percaya bahwa kita ini adalah orang yang layak untuk dipercaya dan layak untuk dijadikan partner bisnis. Intinya itu. Jadi dengan keterampilan bercakap, kita itu bisa meyakinkan pihak lain untuk percaya dengan apa yang kita lakukan. Itu keterampilan bercakap. Nah, keterampilan lain yaitu keterampilan nonverbal. Dengan keterampilan nonverbal ini akan membantu kita untuk membangun citra yang ingin kita presentasikan di hadapan orang lain. Nah, untuk itu sebaiknya kita mengetahui bagaimana seharusnya memainkan bahasa tubuh yang tepat dalam berbagai kesempatan, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Nah, misalkan kita itu menjadi manajer PR, kemudian kita itu menggelar customer gathering. Nah, ketika dalam event customer gathering ini, sangat penting untuk kita itu bisa menunjukkan ekspresi wajah yang ramah dan penuh senyum kepada konsumen. Nah, selain itu, kita itu harus bisa melakukan eye contact dengan konsumen saat berbicara. Karena eye contact ini adalah salah satu hal untuk mengindikasikan atau menandakan
bahwa kita itu memiliki keseriusan dalam berinteraksi dengan konsumen. Nah, apabila kita sudah membangun ekspresi wajah yang ramah, kemudian ada eye contact ketika kita berinteraksi, maka yang muncul di benak konsumen itu dia akan merasa nyaman dengan kita. Dia akan merasa bahwa memang perusahaan ini tuh perusahaan yang bonafit, perusahaan yang baik, yang mau menerima dan welcome dengan semua konsumennya. Nah, ketika situasi seperti ini tercipta, kedepannya yang kita raih adalah citra perusahaan atau citra brand kita itu akan meningkat di benak konsumen. Nah, ini adalah salah satu pentingnya kita memiliki keterampilan nonverbal. Nah, keterampilan lain yang harus kita miliki adalah membangun jaringan. Nah, keterampilan membangun jaringan adalah kemampuan yang menghubungkan banyak orang, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Keterampilan ini menjadi amat penting karena mempengaruhi eksistensi perusahaan di hadapan masyarakat. Nah, misalkan kita itu menjadi PR manager hotel, kemudian kita itu ikut asosiasi. Jadi ada asosiasi pengusaha hotel dan restoran, namanya PHRI. Kemudian ketika PHRI ini melakukan pertemuan rutin, nah kita itu selama ada pertemuan rutin, kita bisa memanfaatkan pertemuan ini untuk berkomunikasi dengan teman-teman lain, berkenalan, kemudian bertukar kontak, bertukar kartu nama, menjalin relasi, menjalin komunikasi. Nah, dari komunikasi yang kita jalin dengan sesama anggota ini, itu akan membangun jaringan kita dan juga peluang untuk kerjasama ke depan. Jadi, dengan komunikasi interpersonal, kita itu membutuhkan sense untuk bisa membangun jaringan dengan pihak lain, dengan orang lain, sehingga dari jaringan yang terbangun, relasi yang terbangun ini, itu membuka peluang kerjasama untuk pengembangan bisnis kita ke depan. Nah, ini adalah keterampilan yang kita perlukan dalam komunikasi interpersonal. Nah, kemudian dari sini kita akan lihat, setelah tadi kita melihat basicnya komunikasi interpersonal, baik itu tujuan komunikasi interpersonal dan juga kemampuan komunikasi interpersonal yang harus kita miliki dari kacamata ranah bisnis. Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Salah satu penerapan komunikasi interpersonal ini untuk handling komplain. Nah, handling komplain ini sebagai salah satu bentuk customer relationship, itu adalah sesuatu yang harus dihandle dengan teliti, dengan cermat oleh seorang manajer komunikasi. Nah, handling komplain sebagai salah satu bentuk komunikasi interpersonal kita dengan konsumen, itu paling tidak melibatkan dua keterampilan komunikasi, yaitu mendengarkan dan bercakap. Jadi, ketika ada konsumen yang komplain dengan perusahaan kita atau produk kita, keterampilan yang paling tidak harus kita libatkan di sini yang pertama adalah mendengarkan. Jadi, kita harus bisa mendengarkan dengan seksama apa yang berusaha disampaikan oleh konsumen. Kemudian bercakap, bagaimana sih kita itu bisa menjelaskan dengan baik apa yang menjadi kendala. Kemudian bisa menjelaskan dengan baik solusi yang kita tawarkan untuk konsumen. Jadi, dalam handling komplain, sebagai bentuk komunikasi interpersonal kita dengan konsumen, paling tidak ada dua ini. Kita harus bisa mendengarkan dengan cermat dan juga berbicara dengan tepat
dengan konsumen. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya menangani komplain ini? Ketika komplain itu dilayangkan oleh konsumen ke perusahaan kita atau brand kita, yang pertama, komplain itu bisa menjadi sebuah input untuk evaluasi kinerja perusahaan. Selain itu, komplain ini bisa menjadi identifikasi titik kritis pelayanan perusahaan. Jadi, ketika ada konsumen melayangkan komplain, kita itu bisa mengevaluasi sebenarnya kelemahan pelayanan kita itu ada di mana. Kok sampai ada konsumen yang komplain? Berarti SOP pelayanan kita harus ada yang kita evaluasi lagi. Kemudian harus ada yang kita rumuskan ulang supaya di kemudian hari tidak ada komplain yang sama dari konsumen. Oke. Dari sini kita lihat cara konsumen melayangkan komplain itu lewat apa aja sih? Ada 2 kategori. Yang pertama secara verbal, yaitu lewat telepon. Yang kedua face to face atau ketemu langsung. Nah, 2 ini lewat telepon dan face to face ini yang kalau masa sekarang mungkin ini udah tingkatnya udah kebangetan gitu. Nah, ketika komplain itu lewat telepon dan lewat face to face, ini banyak membutuhkan keterampilan berbicara yang tinggi dan juga mendengarkan yang tinggi, karena kita harus memberikan respon secara langsung saat itu juga. Nah, selain secara verbal melalui telepon dan face to face, penyampaian komplain itu bisa dilakukan secara tertulis, baik itu lewat email, lewat chat room, lewat sosial media, dan juga kolom review. Nah, untuk saat sekarang ini yang trending, komplain itu dilayangkan lewat kolom review, terutama di marketplace. Seperti kalau misalkan saya bisa sebut Shopee atau Tokopedia. Maka sangat penting untuk seorang manajer komunikasi untuk memonitoring review yang diberikan konsumen di kolom review di marketplace. Sehingga kalau ada komplain, kita bisa memberikan respon dengan cepat. Bisa meminta maaf dulu, kemudian memberikan penjelasan. Kalau perlu kita menjelaskan lewat private chat. Jadi penjelasan yang kita berikan itu lebih personal, sehingga kita juga lebih bisa mendalami apa sih sebenarnya kendala yang dialami oleh konsumen. Nah, inilah beberapa cara penyampaian komplain. Bisa secara langsung lewat telepon atau face to face, tapi bisa juga secara tertulis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih tahapannya untuk menangani komplain. Oke, ketika ada konsumen datang dan melayangkan komplain ke kita, tahapan apa saja yang harus kita lakukan sehingga komplain ini nantinya bisa tertangani dengan baik. Yang pertama, listen atau mendengarkan. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan, mendengarkan dengan penuh perhatian keluhan yang dikemukakan konsumen. Sekaligus ketika mendengarkan ini, kita itu menganalisa akar permasalahan yang terjadi. Sehingga pada saat yang bersamaan kita itu bisa tahu dari penjelasan yang diberikan konsumen, dari statement yang diberikan konsumen, ada di titik mana sih yang sebenarnya terjadi permasalahan, sehingga kita bisa dengan cepat berpikir bagaimana cara untuk menghadapinya. Nah, satu hal yang penting untuk dicatat, pada saat kita mendengarkan keluhan konsumen ini, kita tidak boleh menginterupsi sebelum konsumen ini selesai menceritakan keluhannya. Jadi tahapan pertama kita mendengarkan dulu. Mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikemukakan oleh konsumen. Yang kedua, setelah konsumen itu selesai menjelaskan permasalahan yang dialami,
hal yang harus kita lakukan itu kita meminta maaf terlebih dulu. Kita meminta maaf karena situasi tersebut membuat konsumen merasa tidak nyaman. Meskipun eh, kesalahan itu atau kekurang telitian itu sebenarnya terjadi dari pihak konsumen, tetap kita sebagai manajer komunikasi atau brand owner atau perusahaan, kita harus meminta maaf terlebih dahulu karena membuat konsumen merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, setelah minta maaf karena ada situasi yang membuat tidak nyaman, kita berusaha clarify atau konfirmasi ulang dulu. Kita menceritakan ulang dengan bahasa sendiri, mengkonfirmasi ulang kronologis permasalahan yang dihadapi konsumen, sehingga kita memastikan bahwa apa yang kita tangkap itu sudah sesuai dengan apa yang berusaha disampaikan oleh konsumen. Jadi setelah minta maaf, kita klarifikasi dulu, ceritakan ulang dulu kronologis peristiwa yang kita tangkap dari cerita konsumen. Nah, setelah kita konfirmasi ulang kronologis permasalahan, kita jelaskan dari apa yang kita dengar, kemudian kita berusaha jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, akar permasalahannya ada di mana, kemudian letak kekeliruannya ada di mana, kekurang telitiannya ada di mana. Nah, ketika memang keluhan konsumen itu benar, ketika memang ada kekurang telitian dari perusahaan kita, maka kita itu wajib meminta maaf dan menawarkan kompensasi untuk konsumen tersebut. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa pelayanan kita memang sedang buruk, itu tidak boleh. Jadi kita minta maaf, kita menjelaskan bahwa memang ada sedikit kekeliruan atau sedikit kekurang telitian dan kita tawarkan sesuatu untuk konsumen sehingga ada solusi yang kita tawarkan. Nah, setelah ada solusi atau kompensasi yang kita tawarkan, maka kompensasi ini harus disetujui dulu oleh konsumen. Jadi apa yang kita tawarkan harus disetujui dulu oleh konsumen. Ketika konsumen itu menolak, maka kita harus membuat alternatif lain, solusi lain, sampai solusi ini kira-kira disetujui oleh konsumen. Nah, ketika konsumen sudah menyetujui, maka kompensasi ini harus segera kita berikan. Nah, kira-kira itu tahapan untuk menangani komplain. Jadi yang pertama kita harus dengarkan dulu dengan sepenuh hati, dengan penuh perhatian, apa sih yang jadi keluhan konsumen. Kemudian jangan lupa minta maaf dulu karena membuat konsumen berada pada situasi yang tidak nyaman. Kemudian coba ceritakan ulang kronologis peristiwa yang kalian tangkap dari apa yang diceritakan oleh konsumen. Nah, setelah itu coba jelaskan, coba diruntut apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian letak permasalahannya ada di mana, kemudian letak kekeliruannya ada di mana, dan ucapkan minta maaf dan segera berikan kompensasi. Nah, kemudian yang terakhir, kompensasi itu harus disetujui. Setelah kompensasi disetujui, segera berikan kompensasi atau realisasi kompensasi itu untuk konsumen. Nah, ini tahapan sederhana untuk menangani komplain. Jadi, suatu saat ketika kalian menjadi manajer komunikasi, kalian harus mengingat tahapan ini. Nah, kemudian ketika menangani komplain, apa sih hal penting yang harus kalian pahami? Yang pertama, jangan memberikan alasan atau menyalahkan orang lain dalam organisasi.
Jadi misalkan ketika kita menjadi manajer komunikasi, jangan sampai menyalahkan, oh itu memang keteledoran dari staf penjualan kami. Jangan jangan sampai kita memberikan seperti itu. Tapi coba jelaskan, eh, mohon maaf itu memang ada koordinasi yang kurang dari tim kami dan kami minta maaf untuk itu. Jadi meminta maaf dan menjelaskan lebih general dan tidak menyalahkan salah satu pihak di organisasi. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting nih. Ketika kalian tidak tahu jawabannya atau tidak paham bagaimana harus menjelaskan ke konsumen, nah itu jangan berbohong, tapi coba minta waktu sebentar dari konsumen supaya kalian bisa koordinasi dengan pihak terkait. Jadi jangan memberikan jawaban yang asal. Kemudian kalau nggak tahu jawabannya juga jangan memberikan jawaban yang bohong. Jadi kalau kalian nggak tahu jawabannya, coba minta konsumen ini untuk menunggu sehingga bisa koordinasi dengan pihak terkait. Nah, yang ketiga, ketika konsumen itu setuju dengan solusi yang kalian tawarkan, itu segera lakukan eksekusi untuk solusi tersebut. Jadi segera berikan solusi tersebut sehingga ada kesan di benak konsumen bahwa kita itu memang benar-benar serius untuk memberikan solusi dari komplain yang dia berikan. Nah, yang terakhir yang perlu diingat, konsumen itu akan selalu menang. Jadi ketika komplain siapapun yang salah, kalian harus ingat ketika konsumen komplain, yang harus kita lakukan itu adalah kita menunduk, kita meminta maaf, karena ketika konsumen komplain, konsumen itu yang pasti akan menang. Dan kita yang harus minta maaf atas komplain yang mereka layangkan. Nah, ini adalah penjelasan tentang kemampuan basic yang harus kita miliki ketika kita berada pada situasi komunikasi bisnis. Jadi mulai dari kemampuan basic atau kemampuan dasar untuk komunikasi interpersonal sampai pada penerapan komunikasi interpersonal untuk menangani komplain atau keluhan pelanggan. Nah, dari penjelasan hari ini, saya harapkan bisa menambah wawasan kalian ke depan untuk bagaimana ketika kita memasuki sebuah dunia kerja, kemudian menjadi manajer komunikasi. Nah, kita lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi yang akan kita hadapi di depan kita. Sekian penjelasan saya untuk hari ini, dan kita akan kembali ke Google Classroom. Terima kasih.